Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Sehat ya hari ini ya, senang sekali saya Galuh dapat bertemu kembali kepada Sobat Sehat semuanya. Senang banget. Kita jumpa lagi di Selasa pagi 15 November 2022 dan tak terasa sudah pertengahan bulan ya Sobat Sehat. Pagi hari ini cerah sekali dan semoga cerahnya hari ini mempengaruhi mood kita biar lebih happy lagi pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, Raisa Radio bisa Anda nikmati melalui radio aplikasi digital kami, melalui Zoom Meeting atau melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Selamat pagi semuanya, baik Anda yang mendengarkan di radio aplikasi digital, di website kami di radioindonesiasehat.com atau di Zoom Meeting kami. Dan pagi hari ini cerah dan pas banget untuk Sobat Sehat yang dari kemarin belum sempat berolahraga karena mungkin alasannya hujan pagi-pagi. Nah, karena pagi hari ini nih cerah nih Sobat Sehat bisa mengambil waktu untuk sekedar berjalan-jalan santai apalagi di lingkungan FKKM UGM yang tentunya banyak temennya Sobat Sehat. Tadi saya lihat pagi-pagi sudah banyak yang berolahraga nih. Dan pagi hari ini Sobat Sehat, Raisa Radio, Radio Indonesia Sehat menemani Anda di jam 8 pagi selama 1 jam ke depan. Kami akan hadir dengan tema yang menarik yang tentu sudah ditunggu-tunggu sedari kemarin Sobat Sehat. Hari ini kita akan bicara soal autisme. Autisme itu istimewa. Nah, istimewanya seperti apa? Kita akan kulik selama 1 jam ke depan Sobat Sehat bersama dengan narasumber yang luar biasa. Tentu sudah kami hadirkan spesial untuk Anda dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FKKM UGM. Ada Dr. Mahar Agusno, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Dan pagi hari ini Dr. Mahar akan ditemani oleh Mbak Merinda Agustina, Masro Public Health dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKKM UGM. Tentu Sobat Sehat, untuk Anda yang penasaran atau misalkan pengen berdiskusi langsung, silahkan. Kami buka di line WhatsApp kami seperti biasa di 0812 3239 7300, 0812 3239 7300 untuk Sobat Sehat, para Sobat Sehat yang berada di radio dan yang di Zoom, jangan sungkan-sungkan, langsung saja kirimkan di bawah ini pertanyaan-pertanyaannya atau nanti langsung resen diklik fitur raise-nya aja gitu ya Sobat Sehat. Selamat menyimak sambil sarapan juga boleh. Waktu saya berikan kepada Mbak Merinda. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Selamat pagi juga dengan Dr. Mahar. Bagaimana kabarnya Dok? Sehat hari ini Dok? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak Raisa, terima kasih Mbak Merinda. Baik. Semoga Mbak Merinda dan Mbak Raisa sehat juga. Alhamdulillah, amin. Baik Sobat Sehat, seperti yang sudah diutarakan sama Mbak Galuh sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mengupas tentang autisme dan mengapa autisme itu istimewa. Dan di sini sudah ada Dr. Mahar. Mungkin bisa langsung saja ya Dr. Mahar, mungkin sebelum melanjutkan ke hal yang lebih dalam lagi mengenai autisme, mungkin Dr. Mahar bisa nih untuk memberitahu ke Sobat Sehat sebenarnya autisme itu apa sih Dok, biar mungkin Sobat Sehat sudah tahu, oh autisme itu seperti apa. Itu monggo Dr. Mahar bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Merinda, terima kasih Mbak Raisa. Jadi kita memang seringkali mendengarkan kata autis atau autisme. Nah itu sebenarnya itu cukup banyak ada di sekitar kita. Anak-anak autis itu ciri-cirinya adalah anak jarang berkontak mata. Jadi mereka sulit berkontak mata atau tidak tanggap jika dipanggil. Ini biasanya mulai terlihat jelas pada waktu mulai usia 1 sampai 2 tahun. Kita seringkali ya melihat ibu-ibu seringkali itu meliling bayinya atau memanggil anaknya, tapi anaknya cuek. Autisme atau Autism Spectrum Disorder atau ASD
ini merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan berkomunikasi atau sosialisasi anak terganggu. Sehingga anak-anak dengan autis itu seringkali sulit diajak komunikasi dan jarang bisa bersosialisasi. Kita mungkin mikirnya anak ini kok cuek toh. Nah, dari kasus-kasus yang ada, ternyata penyebabnya itu belum diketahui dengan pasti. Diduga ada berbagai faktor berpengaruh, mulai dari faktor genetik, ada faktor lingkungan, misalnya karena paparan racun, paparan logam berat, efek samping obat, infeksi virus, dan gaya hidup yang tidak sehat selama hamil. Nah, itu kira-kira gambaran dari autisme itu seperti itu. Mungkin lebih jelasnya lagi, ciri-cirinya adalah ada gangguan komunikasi. Misalnya anak karena ada gangguan komunikasi sehingga sulit bicara, sulit menulis, sulit membaca dan memahami bahasa isyarat, seperti menunjuk atau melambai. Jadi tidak bisa. Dan salah satu ciri khasnya, anak-anak autis ini kalau minta sesuatu dia tidak bilang. Tetapi dia akan menarik tangan ibunya, dan ditunjukkan pada sesuatu. Misalnya anak ini minta susu yang ada di meja. Dia tidak bilang minta susu, tapi akan menarik tangan ibunya itu dibawa ke susu yang ada di atas meja. Dengan demikian anak ini memang juga sulit memulai percakapan. Anak ini sulit memahami maksud perkataan atau petunjuk orang lain. Dan kalau dia berbicara, berkata-kata, dia sepertinya sering mengucapkan satu kata, seringkali berulang-ulang. Okay? Dan jadi misalnya kita mengajak anak, kita berbicara dengan satu kata. Anak ini mungkin akan mengulangi kata itu. Dan mengulanginya itu tidak hanya satu kali, berulang-ulang. Atau mungkin anak ini itu akan mengucapkan kata itu dengan bersenandung. Jadi itu jelas gangguan komunikasi ya. Kemudian gejala lain itu gangguan dalam berhubungan sosial. Karena anak sulit berkomunikasi, tentu saja dia juga akan sulit melakukan sosialisasi. Dia asik dengan dunianya sendiri, sulit terhubung dengan orang di sekitarnya. Kita bisa melihat ya, anak itu normalnya itu akan suka bermain dengan orang lain. Tetapi dia, anak autis itu kalau bermain dengan dirinya sendiri. Dan bermainnya itu aneh. Kita ambil contoh misalnya, ada seorang anak pernah melihat mobil. Dia kalau diberi mobil-mobilan, dia akan menjalankan mobil itu. Jadi mobil itu akan jalan. Akan jalan dan akan diikuti. Tapi anak autis tidak. Dia mungkin hanya memutar-mutar rodanya. Berkali-kali diputar seperti itu. Ya. Jadi sulit bermain. Jadi di sini dia juga kurang responsif atau kurang sensitif terhadap orang lain ataupun lingkungannya. Nah, berarti dia juga bisa kita lihat di sini dia akan fokus terhadap satu objek atau satu mata pelajaran tertentu. Jadi mungkin teman-teman pendengar di sini akan pernah melihat ada seorang anak kok fokus dengan hal tertentu. Mungkin juga kalau dia melewati suatu tempat, dia akan memilih tempat tertentu. Misalnya katakan dari kamar tamu ke halaman itu ada beberapa pintu. Nah, anak autis mungkin akan melewati jalan tertentu. Nah, gejala yang lain adalah gangguan perilaku. Gangguan berperilaku. Misalnya dia marah, menangis. Dia marah atau menangis itu seringkali begini. Apa yang dimaksudkan itu tidak bisa dipahami oleh orang lain, sehingga orang lain ini tidak bisa memenuhi permintaannya. Atau mungkin dia tertawa tanpa alasan jelas, karena yang tahu penyebab tertawanya hanya dia, orang lain tidak tahu. Kemudian mengenai makanan, anak-anak autis ini juga seringkali hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu. Kemudian gerakannya, dia seringkali melakukan gerakan berulang-ulang,
ya, seperti mengayun atau memutarkan badan. Saya pernah ketemu ada seorang anak autis, dia pada waktu duduk, dia beberapa kali bertepuk tangan, kemudian mengayunkan badannya ke depan, nggak capek. Sehingga dia menyukai objek atau tempat topik tertentu dalam pembicaraan juga. Nah, karena ada gangguan berperilaku, anak autis seringkali melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri, seperti menggigit tangan dengan kencang atau membenturkan kepala di dinding. Nah, itu. Kemudian beberapa anak dengan autis, ada yang memiliki kelebihan atau bakat di bidang tertentu. Nah, ini yang luar biasa. Kami pernah menemukan seorang anak autis, ya. Anak autis dia diberikan kipas angin yang sudah rusak. Ternyata dia mampu memperbaiki. Dia memang suka sekali, ya, anak ini kebetulan suka sekali mengamati sampai berjam-jam kipas angin yang berputar. Nah, pada waktu dia disodori kipas angin yang rusak, dia mampu. Ya, memang tidak semuanya seperti ini, ya, karena berperilaku ini tiap anak berbeda. Kemudian juga mungkin anak ini suka dengan musik tertentu atau menggambar. Ada satu anak autis yang pernah kami dapatkan, ya, anak ini di Banjarmasin, dia sekolah di Jogja tapi rumahnya di Banjarmasin. Ternyata dia pandai sekali dalam membaca Al-Quran. Dan pada waktu dia itu mendengar orang lain membaca Al-Quran dan orang lain ini membacanya salah, anak ini bisa tahu, oh ini salahnya di sini, dan dia bisa mengkoreksi. Sebenarnya membaca Al-Quran yang benar seperti ini. Dan dia pernah menjadi juara pertama nasional itu pada lomba baca Al-Quran. Nah, karena kondisinya seperti itu, tentu saja kita dalam berkomunikasi dengan anak autis juga perlu dengan cara tertentu. Jadi kalau kita ketemu seorang anak, kok cara komunikasinya berbeda, mungkin anak itu autis. Nah, kita perlu berbicara dengan cara tertentu, kita perlu berkomunikasi dengan cara tertentu. Nah, beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pegangan, biasakan kalau berbicara itu dengan kalimat singkat dan jelas. Misalnya anak ini aktivitasnya banyak sekali. Kita cukup bilang, Rudi, duduk. Jadi jelas, Rudi, duduk. Nah, untuk itu kita bisa mengevaluasi, nuwun sewu, ini kita seringkali ketemu ibu-ibu atau bapak-bapak kalau menghadapi anak yang tingkah lakunya banyak, itu seringkali kata-katanya banyak sekali. Nggak, kamu ini kok kegiatannya seperti itu, lari sana, lari sini, mbok duduk. Diberitahu sekali kok nggak masa harus berkali-kali. Nah, anak autis nggak bisa seperti itu. Nah, ini pembelajaran bagi kita, pembelajaran yang bagus sekali, sehingga kalau ketemu anak autis, itu bicaranya dengan kalimat singkat dan jelas. Rudi, duduk. Atau bicaranya secara perlahan dengan jeda di antara kata. Nah, kita juga seringkali mendapatkan anak-anak autis yang mendapatkan perlakuan dari orang lain bicaranya cepat sekali. Ya, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan anak-anak autis seperti itu karena memang kemampuannya seperti itu. Makanya anak-anak autis itu kita sebut anak berkebutuhan khusus. Kemudian kita dalam bicara, tadi saya sebutkan kita dalam berbicara dengan anak adalah dengan kata yang simple, sedikit dan jelas, ya. Maksudnya apa? Supaya anak autis itu memahami perkataan kita. Oke. Nah, kalau perlu diiringi kata yang kita ucapkan. Iringi kata yang kita ucapkan dengan gerakan tubuh yang sederhana. Misalnya kita meminta anak untuk mendengarkan kita. Oke. Kita meminta anak autis itu untuk melihat mata kita. Jadi kita menunjuk jari kita ke muka kita supaya anak perhatiannya ke kita, ya. Atau misalnya kita dengan memegang kepalanya supaya anaknya itu berfokus kepada kita, ya. Kemudian kalau memanggil anak ini
harus dengan namanya. Oke, jangan misalnya kita memanggilnya dengan kata he atau apa, tetapi dengan namanya. Mungkin itu dulu Mbak Merinda dan Mbak Raisa, pengantar dari kami. Oke. Mungkin akan bisa lebih bagus kalau ada tanya jawab, sehingga kami bisa memahami yang para pendengar ini butuhkan, itu informasi yang seperti apa. Oke. Terima kasih Mbak Merinda, terima kasih Mbak Raisa. Suara saya jelas nih, apa sulit didengar? Jelas, Dok. Iya, matur nuwun Mbak Merinda, Mbak Raisa. Nggih, baik Dokter Maha, terima kasih atas penjelasannya mengenai autisme ini. Nah, kebetulan sekali Dok, ini ternyata sudah ada banyak pertanyaan yang sudah masuk Dok. Ini boleh saya bacakan Dok untuk didiskusikan lebih lanjut? Iya, sebaiknya dibacakan ya, karena saya tidak sempat membaca teksnya tadi. Terima Oke, kasih. Ya. oke Dok, baik. Kami bacakan ya Dok. Ini pertanyaan pertama dari M. Ilyas. Siap. Selamat pagi Dokter Maha. Izin bertanya dok, autisme ini bisa terdeteksi di usia berapa ya dok? Apakah sesaat setelah lahir sudah terlihat? Terima kasih dok. Ya. Terima kasih. Ini penanyanya namanya siapa, Mbak Marja? M. Ilyas dok. M. Ilyas. M. Ilyas. Ya. Terima kasih Bapak atau Saudara M. Ilyas. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Dan ini penting sekali ya, kita perlu mengetahui sejak umur berapa anak-anak autis ini bisa terdeteksi. Kalau tadi saya menyebutkan dalam pengantar kami, anak ini mulai terlihat jelas usia 1-2 tahun. Ya, terlihat jelas. Ini bukan berarti sebelumnya itu tidak ada tanda-tanda, sangat ada tanda-tanda. Dan kita bisa belajar dari ibu-ibu kalau mengasuh menimang bayi. Seringkali kan kita lihat ibu-ibu kalau punya bayi kan seringkali memanggil ya, memanggil. Nah, itu anak akan akan mengarahkan pandangannya ke arah suara biasanya. Atau misalnya katakan ibu ini akan membuat susu. Membuat susu, susu dimasukkan di botol, kemudian botolnya dikocak-kocak. Seringkali anak itu sudah mampu dia akan menoleh ke arah botol susu itu. Nah, ini kalau anak tidak menoleh, itu ada beberapa kemungkinan, mungkin autis, tapi mungkin juga ada gangguan pendengaran. Ya. Sehingga pada pemeriksaan, seringkali dokter juga akan memeriksa apakah pada anak ini ada autisnya atau ada gangguan pendengaran. Sehingga ini bagus sekali kalau kita itu pada pengasuhan anak perlu memperhatikan anak sebaik mungkin. Nah, itu. Nah, permasalahannya seringkali begini, para pendengar, seringkali permasalahannya kita seringkali terlalu sibuk sehingga bayi atau anak itu diserahkan kepada pengasuh, dan pengasuhnya ini mungkin tidak telaten, sehingga anak itu asal diam, kemudian sudah. Nah, ini yang kami lihat, para pendengar seringkali terjadi anak sejak bayi itu sudah dihadapkan pada TV atau komputer atau gadget. Dan karena anak itu perhatiannya terfokus kepada TV, dia terhibur, jadi diam. Nah, kalau ada problem seringkali tidak diketahui. Demikian Mbak Merinda, mudah-mudahan ini jawabannya memuaskan ya. Ya, matur nuwun ya. Iya, matur nuwun dok. Jadi memang sebenarnya bisa dideteksi lebih dini ya dok dengan cara memperhatikan anak lebih baik. Seperti itu ya dokter Maha. Oke, ini kemudian ada pertanyaan lagi dok yang masuk. Kami bacakan ya dok. Ini ada kaitannya dengan tanda-tanda tadi dok. Jadi selamat pagi dokter Mahar. Senang sekali mendengar penjelasannya dokter Mahar. Saya Christine Maharani dari KMPK 2021. Izin bertanya dok. Saat orang tua sudah mengetahui jika anaknya memiliki gangguan autis, itu tentunya shock ya dok. Nah, kemudian biasanya bagaimana cara dokter memberikan kabar atau menguatkan orang tua dengan anak yang dengan gangguan autis tersebut dok? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ini bisa dimengerti
mengapa kalau ada orang tua mendengar anaknya itu ada satu problem apapun, itu akan syok ya, akan sangat syok. Sehingga ada baiknya edukasi itu yang diberikan kepada masyarakat itu seluas mungkin dan sebaik mungkin. Contohnya yang diberikan oleh Radio Raisa ini, itu akan bagus sekali kalau didengarkan banyak orang. Sehingga kalau misalnya suatu saat ketemu kasus-kasus apapun, termasuk kasus autis ini, itu akan mudah memahami dan tidak terkejut, tidak kaget. Ya, untuk pertama kali kaget itu kami bisa memahami, tetapi kalau kemudian membiarkan dirinya kaget terus, tidak berbuat sesuatu, itu kan tidak ada manfaatnya. Ya. Nah, kita mencoba begini ya para pendengar, ya. Kita mencoba melihat sisi kelebihan dari kasus apapun, termasuk kasus autis ini. Ya. Pada judul ini disebutkan autis itu anak istimewa ya, Mbak Raisa dan Mbak Merinda. Ya. Nah itu kan luar biasa. Mungkin di balik itu, di balik kondisi autis itu ada hal-hal yang positif, yang bisa apa namanya, bisa dirasakan. Bisa dirasakan oleh orang tuanya atau orang lain. Mungkin pertama kali tidak bisa merasakan sisi positifnya, tapi mungkin sesudah berlangsung beberapa saat bisa merasakan. Kebetulan saya pernah bekerja sama dengan satu pondok pesantren yang merawat anak-anak berkebutuhan khusus. Satu pondok pesantren yang merawat anak berkebutuhan khusus. Di sana yang pernah saya jumpai ada mungkin sampai 100, dan yang waiting list itu 200. Ternyata pengasuhannya bagus sekali, dan saya juga mendapatkan pembelajaran dari para guru-guru di sana. Jadi kita mencoba melihat sisi positifnya dari hal-hal yang ada. Ya gitu Mbak Merinda. Iya, baik. Terima kasih Dr. Mahar. Jadi memang segala sesuatu itu kita harus melihatnya dari sisi positifnya gitu, bukan hanya dari sisi negatif-negatifnya saja, seperti itu. Nah, mungkin untuk sobat sehat semua yang ingin bertanya boleh raise hand atau open mic diperbolehkan. Mungkin ada yang ingin open mic sekarang? Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan itu dalam minggu mendatang atau mendatangnya lagi, kami dengan teman-teman itu akan memutar film tentang autis. Nah, salah satunya yang sudah dijanjikan oleh Mbak Merinda minggu depan ya. Nanti Mbak Merinda mungkin bisa menginfokan kapan jadwal pemutaran film tentang autis. Monggo silahkan. Ada yang mau bertanya, Mas Asrian Abdurrahman. Silahkan, Mas. Ya, selamat pagi dok. Saya dengan ibunya Asrian kebetulan pakai laptop anak. Maaf nih. Oh, ibunya siapa? Ibunya Azrian, saya dengan ibunya Azrian. Oh ya ya, kita pernah ketemu ya Bu namanya ya. Oh, insya Allah. Saya dengan Agnesia dok. Kebetulan adiknya Azrian ini, anak saya ini anak istimewa. Usianya sekarang sudah 21 tahun dok. Untuk komunikasi insya Allah udah jauh lebih baik. Untuk mengikuti perintah, walaupun tetap ya ciri khasnya itu belum hilang ya dok ya. Terus tantrum tidak, tapi untuk flapping masih. Nah, kesulitan sebagai orang tua tuh ini dok, mencari wadah ya. Anak saya ini harus saya kembangkan kemana gitu loh, mengarahkannya. Beberapa dulu sempat ikut sekolah, tapi saya terkendala untuk pendidikan formal nih. Inklusi pun menolak saat itu ya, saat itu. Nah, terus mungkin saya pun teledor dengan banyak di rumah anak saya didik sendiri, jadinya ya banyak keterlambatan untuk sekolah itu tadi dok. Sekarang ikut di Yayasan Biruku itu untuk les komputernya aja. Nah, yang saya butuhkan nih mengembangkan si anak bagaimana dok ya? Apakah ada kemungkinan dia untuk bisa keluar dari ciri khasnya seperti ini gitu dok? Untuk mengikuti perintah udah jauh gitu, udah jauh lebih baik. Itu bagaimana ya dok ya?
apakah ada masukan mungkin dari dokter atau mungkin dari beberapa orang tua yang ada di sini mungkin bisa memberikan masukan gitu, Dok. Kebetulan kami berdomisili di Bandung, Dok. Terima Oh, kasih. domisilinya di Bandung. Iya, Dok. Ya, Terima ya. kasih, Dokter. Gitu aja Ya, pertanyaannya. Terima kasih, Mbak. ya. Terima kasih Ibu. Ini satu pertanyaan yang bagus sekali ya. Ya. Memang ya Bu, ada seni tersendiri untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Ya. Nah begini Bu, Ibu sudah mencoba banyak hal. Ya. Mungkin akan lebih bagus lagi kalau kita bisa belajar dari orang lain bagaimana menemukan hal itu. Mungkin sementara ini kita kesulitan menemukan ya, tapi dengan saling tukar pendapat dengan orang-orang di sekitar kita yang punya anak menderita autis, insya Allah nanti akan bisa didapatkan. Seperti kami sudah memulai dengan kegiatan-kegiatan untuk mengasah si autis ini, salah satunya kami membuat film dokumenter. Film dokumenter ini baru berproses, yang insya Allah minggu depan itu akan kami putar. Ya. Mungkin di kota lain juga ada, Ibu. Ya. Nah, kami kemudian bisa mempertemukan beberapa orang yang mempunyai program khusus, kemudian mereka akan saling mendapatkan pembelajaran. Seperti tadi yang kami ceritakan, ada anak dengan melihat kipas angin yang berputar, lama-lama bisa memperbaiki. Kemudian anak ini diberikan kegiatan yang dia bisa reparasi reparasi kipas angin. Kemudian juga kami menemukan seorang anak yang dia itu kalau dengan laptop itu bagus sekali. Kita seringkali kalau kita kalau seringkali main dengan laptop, kita seringkali kehilangan data. Ternyata anak ini bisa kemudian menemukan kembali. Jadi memang begini, ibu dan pendengar-pendengar yang lain, permasalahan autis ini belum bisa kita ketahui semua. Belum bisa kita ketahui semua, dan memang caranya adalah dengan mengamati anak ini. Iya, betul. Seperti tadi juga yang saya sampaikan, ada anak yang bisa juara 1 membaca Al-Quran. Kami juga kaget pada waktu pertama saya mengetahui dia itu bisa mengkoreksi ada orang membaca Al-Quran salah. Ini kan dengan pengamatan ya Bu ya. Dengan pengamatan dan kemudian sharing dengan orang lain. Nah, mari silahkan Ibu, ya mungkin Ibu bisa juga menggalang, bisa berkomunikasi dengan orang penderita autis. Mungkin Ibu bisa men-search di internet ya, misalnya semacam perkumpulan untuk pemerhati anak autis yang ada di masing-masing kota. Yang saya lihat rata-rata itu sudah, Bu. Rata-rata masing-masing kota, hanya mungkin belum diketemukan, Ibu. Iya Pak. Ya, Dok. Mungkin nanti kalau malah Ibu sudah ketemu itu bisa merintis ada semacam perkumpulan orang-orang dengan autis ya. Nanti bisa sharing dengan kami. Misalnya Ibu kami minta untuk memutar film kami. Nah itu. Baik, Ya. baik, Dok. Begitu Bu, mungkin keterangan pertama saya begitu, nanti Ibu bisa mengembangkan sendiri. Baik, terima kasih banyak Dok. Selamat pagi. Kembali Ibu, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa segera diketemukan Amin, yang amin. bisa menjadi fokus putra Ibu. Ya. Amin, terima kasih. Mungkin kalau ada yang bisa menginformasikan juga kami sangat terbuka. Iya, nggih. Kirim ke ini kita ya. Baik, terima kasih Bu atas sharingnya. Jadi kita seperti yang dibilang Dr. Mahar tadi, mungkin kita bisa sharing gitu ya sama orang tua yang lain untuk mendapatkan informasi lainnya yang mungkin nanti sangat bermanfaat dan mendukung dalam bagaimana cara kita lebih mengistimewakan dari anak autis ini akan bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, Sobat Sehat, ini saya sudah dicolek sama Mbak Galuh, ini karena sudah 8.30. Jadi mungkin kita break terlebih dahulu nggih, Dr. Mahar? Monggo silakan Mbak Mirinda. Nggih, saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh.
Baik, terima kasih banyak Dokter Mahar dan juga Mbak Merinda. Luar biasa sekali pembahasan di pagi hari ini Sobat Sehat terkait dengan autisme itu istimewa. Jadi memang ruang-ruang komunitas, ruang-ruang berbagi itu adalah sangat ruang yang sangat bermanfaat untuk para orang tua untuk sama-sama saling menguatkan dan saling sharing informasi begitu ya. Dan salah satunya adalah Raisa Radio karena nanti minggu depan di tanggal 22 November 2022 Raisa Radio bersama dengan Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FKKM UGM akan menghadirkan salah satu event off air untuk Anda dan bisa Anda nikmati juga di Zoom-nya Raisa. Kita akan melihat nih pemutaran film tentang autisme. Dan nantikan 22 November 2022 dan informasi apapun tentang Raisa Radio bisa Anda dapatkan di Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Namun kita akan lanjutkan lagi sampai dengan pukul 9 pagi. Kita jeda dulu sejenak satu lagu untuk menemani kita di pagi hari ini. Untuk Anda semua, terima kasih banyak sudah memberikan langkah baik untuk teman-teman kita yang autisme. Langkah baikmu berarti hadir di pagi hari ini dari Malik and The Essential. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu langkah dari hati, langkah baikmu berarti, tebarkan manfaat, makna yang memberi. Oh. Pada dirimu terkasih, pada yang dekat tersayang, kepada sesama dan seisi dunia. Terang dari hati yang berseri, teduh rasa menemukan senyum yang menyentuh sanubarinya. Satu langkah dari hati, langkah baikmu begitu berarti. Baikmu berarti sebuah manfaat menjadi segenap cinta. Dari hati yang berseri, teduh rasa menemukan senyum yang menyentuh sanubarinya. Satu langkah dari hati, satu langkah yang kau beri. Satu langkah hari ini, langkah baikmu begitu berarti. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi,
Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Selamat bergabung untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung, baik melalui radio aplikasi digital maupun di Zoom meeting kami. Selamat pagi semuanya dan selamat bergabung di acara Bincang Sehat. Tema kita hari ini adalah autisme itu istimewa. Dan Sobat Sehat, yuk yang belum follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm segera follow, karena akan ada informasi-informasi dan juga topik-topik menarik yang bisa Anda ikuti, yang tentunya bermanfaat untuk kita semua di @raisa_radio_ugm. Dan masih pagi hari ini bersama dengan Dr. Mahar Agusno, spesialis kedokteran jiwa konsultan dari Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FKKMK UGM, dan ditemani oleh Mbak Merinda Augustina, Master of Public Health dari Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKKMK UGM. Kami masih akan membahas dan menemani Anda sampai dengan nanti jam 9 pagi. Jadi kami persilakan Sobat Sehat untuk yang masih ada pertanyaan, yang di radio boleh di 0812 3239 7300, dan yang berada di Zoom boleh langsung saja dituliskan di kolom chat. Dan waktu saya kembalikan kepada Mbak Merinda, silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Galuh. Baik, mungkin Dokter Mahar kita bisa melanjutkan mengenai diskusinya ya, Dok? Halo, Oke, Dok. monggo kurang jelas Mbak. Sudah cukup jelas, Dok, untuk Sudah suaranya? cukup jelas. Oke. Ya, baik Dok. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Dok dari Sobat Sehat. Ini ada beberapa pertanyaan yang serupa, jadi saya gabungkan saja ya Dok. Ini masih terkait dengan bakat anak Dok. Jadi apakah orang tua itu berpengaruh terhadap pengembangan bakat anak ya Dok? Dan bagaimana peran orang tua agar anak itu dapat mengembangkan hobi yang dimilikinya supaya bermanfaat untuk kehidupan ke depan. Mungkin bisa diberikan contoh 1 atau 2 cara yang bisa dilakukan Dok? Terima kasih. Yeah. Matur nuwun sekali Mbak Merinda, pertanyaannya juga luar biasa, bagus sekali. Ini saya jadi ingat dari pertanyaan ini, ingat fase perkembangan anak ya. Fase perkembangan anak. Sebenarnya anak itu sejak kecil itu akan mencoba-coba apa yang dia bisa lakukan. Dan kalau dia bisa melakukan, itu akan bangga sekali. Walaupun apa yang dicoba itu membahayakan. Ya. Tetapi yang sering kita lihat, ini mohon maaf, yang kami lihat itu seringkali banyak dari orang tua yang sepertinya terlalu melindungi. Terlalu melindungi sehingga bakat anak menjadi tidak segera berkembang. Kita ambil contoh ngeten, ya. Misalnya kalau kita di rumah makan ada keluarga mengajak anak-anaknya makan. Yang kita lihat biasanya dari keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita, itu kalau kita makan-makan di rumah makan, kita makan dulu, kemudian anaknya ini digendong oleh babysitternya, kemudian disuapi babysitternya. Sesudah kita selesai makan, baru ibu itu gendong putranya, kemudian babysitternya ini diminta makan. Tetapi kalau kita melihat ada orang barat yang ada di rumah makan, kalau mereka satu keluarga, apa yang kita lihat Mbak Merinda? Anak akan disuruh apa?
anak akan dimintakan satu porsi duduk untuk makan yang tinggi, khusus untuk porsi anak. Dan anak ini akan dibiarkan makan semampunya, walaupun makanan tadi diacak-acak. Tetapi paling tidak kan dia sudah ada usaha. Ya. Nah, kemudian juga sesudah anak lebih besar, nampaknya kita terlalu banyak membantu anak kita. Sehingga anak kita itu kurang mengembangkan kemampuannya. Nah, ini monggo kita bisa mengevaluasi bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Kemudian juga kalau kita mendengar, ya, mungkin Mbak Merinda juga pernah mendengar, anak-anak di negara tertentu seringkali begitu anak selesai SMA, ya, itu kemudian keluar tapi bukan untuk pergi tanpa pamit, enggak, tapi untuk mencoba mandiri. Okay. Mereka pergi keluar untuk mencoba mencari uang saku sendiri. Mencari uang saku sendiri, entah itu jadi pelayan restoran, okay, atau mungkin tukang cuci di rumah makan, okay, atau misalnya katakan pada hari libur mereka membantu mencari uang jadi tukang kebun itu loh. Ini kan akan mengembangkan bakat untuk bekerja. Nah, monggo. Ini PR bagi kita bersama, Mbak Marinda, apakah kita itu terlalu melindungi anak-anak kita apa tidak? Nah, monggo. Nah, itu nanti bisa juga berkembang ke yang lain. Silakan, monggo Mbak Marinda. Gitu. Jadi memang sebaiknya tidak terlalu melindungi gitu dan memberikan ruang Iya. untuk anak mengeksplorasi apa yang bisa dilakukan. Nah, Dok, ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, Dok. Nah, bagaimana dengan anak yang sebelumnya tuh sekolah di SLB, Dok? Nah, ketika sudah dewasa, otomatis anak tersebut akan lulus dari SLB. Nah, apa yang bisa dilakukan agar anak tersebut bisa memiliki kegiatan selain sekolah, Dok? Iya, ini bagus sekali ya, anak yang di SLB itu kan anak-anak dengan intellectual disability. Anak-anak dengan intellectual disability yang kemampuan inteligensinya tertentu. Ya. Tentunya kalau kita akan menuntut pada anak-anak ini untuk berprestasi seperti anak-anak yang tidak intellectual disability, yang itu kan tidak mungkin. Ya. Sehingga memang sejak awal sekali perlu dikembangkan, perlu ditemukan anak-anak ini berkembangnya potensinya di mana, sehingga bisa disesuaikan. Kita ambil contoh seperti ini. Misalnya anak ini dia mampu untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dengan baik, tetapi lainnya itu nggak bisa. Ini kan suatu hal yang bagus sekali, sehingga misalnya nantinya ini anak ini terpaksa ikut saudaranya. Dia bisa membantu-bantu di rumah. Dia membantu-bantu di rumah, dan biasanya anak-anak seperti ini tanggung jawabnya tinggi. Nah, untuk ini begini, ada baiknya sejak kecil itu sebelum anak sekolah itu kita mengedepankan bagaimana anak ini mempunyai life skill. Life skill ya. Misalnya kita kembangkan untuk bisa berlaku sopan santun, bisa bertanggung jawab, tahu kewajibannya dan sebagainya. Yang hal-hal yang nanti bisa didapatkan sekolah itu akan lebih baik nanti didapatkan di sekolah. Jadi misalnya kalau ada anak umur 3 tahun, kita ajari membaca di rumah. Kita perlu berpikir ulang, nanti toh dia akan diajari di sekolah. Apa tidak sebaiknya pada waktu masih di rumah, diajari bagaimana life skill. Misalnya dia bisa menolong temannya, kerjasama dengan temannya, sopan santun, dan sebagainya. Dan ini kami seringkali mendapatkan, ya, anak-anak sesudah sekolahnya tinggi, ya, tapi ternyata dia hal-hal yang berkaitan dengan life skill nggak bisa. Ya. Nah, salah satu contoh yang seringkali kami temui, ya, anak ini pendidikannya tinggi, tetapi waktu kemudian kami sarankan untuk misalnya mengurus surat keterangan kelakuan baik lewat RT RW, ternyata nggak mampu.
dia tidak mempunyai keterampilan bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Memang mereka ini kalau dengan gadget terampil sekali, tetapi untuk life skill ternyata kurang mampu. Nah, monggo, ini tadi kembali ke anak-anak dengan retardasi mental atau yang kita sebut intellectual disability, kita perlu mencari potensi-potensi apa yang ada, kemudian kita kembangkan. Jadi sebagai contoh tadi misalnya mampunya hanya mengerjakan pekerjaan rumah, ya itu kita kembangkan itu. Mungkin nanti yang mereka mampunya jadi katakan bekerja sebagai membantu saudaranya bekerja di warung, mengambilkan barang, ya kalau mampunya itu, ya itu aja. Daripada tidak ada kegiatan. Jadi kita perlu mengenal anak-anak berkebutuhan khusus. Iya, matur nuwun Mbak Merinda. Ya, terima kasih juga Dok. Jadi kita memang perlu mengenal dan mengembangkan potensi yang sudah dimiliki dari anak dengan autis tersebut, ya Dok. Hmm. Ya, Dok, Dan ini begini ada, Mbak Merinda, seringkali yang kami dapati itu karena memang belum memahami, kemudian orang tua itu memikirnya terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi, tidak mengetahui kalau anak ini berkebutuhan khusus dan juga nanti prestasinya khusus. Kembali ke tadi ada pertanyaan yang awal, bagaimana supaya orang tua dari anak berkebutuhan khusus itu, anak autis itu bisa mengenal di mana bisa mengakses semacam pelatihan. Ini dimulai dengan apa yang ada di sekitar kita dulu. Nanti lama-lama saya harapkan akan bisa bergerak seperti bola salju ya. Seperti yang kami alami sekitar tahun 2000-an, 2002, 2003, itu kami waktu itu dimintai tolong seorang teman untuk melakukan penelitian tentang anak autis. Saat itu hanya mendapatkan 7 kasus. Oke. Tapi sekarang dengan berkembangnya zaman, kami bisa menemukan ada anak autis sekitar ratusan yang dirawat di satu pondok pesantren dan sebagian masih jadi waiting list. Ya. Jadi nanti dengan sistem bola salju kita mungkin hanya mendapatkan satu, nanti sudah mendapatkan satu, orang tua dari anak autis itu bisa memperkenalkan yang lain. Begitu seterusnya memperkenalkan lain sehingga lama-lama kita akan ketemu banyak orang dan kita bisa saling belajar. Ya, matur nuwun Mbak Merinda. ya baik, terima kasih banyak Dokter Mahar atas penjelasannya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat. Ini mengenai makanan. Ini ditanyakan dari Ibu Lis Sugiyarti dan serupa dengan pertanyaannya Fatur Sudani mengenai kebutuhan gizi anak autis dengan stunting, sedangkan anak memiliki beberapa alergi makanan. Dan apakah ada makanan-makanan yang seharusnya tidak dimakan oleh anak autis? Ya, terima kasih Mbak Merinda. Ini memang apa namanya seringkali ditanyakan oleh orang tua dari anak autis ya. Tapi juga kita perlu, memang mereka dipesan oleh dokternya untuk tidak makan ini, tidak makan itu dan sebagainya. Tapi kita juga perlu memikirkan jangan sampai kemudian terlalu ketat sehingga takut makan apa-apa. Monggo, mungkin masing-masing pasien ini bisa dikonsulkan ke masing-masing dokter yang merawat, karena mungkin masing-masing anak ini berbeda, ya. Sehingga yang dipantang itu makanan tertentu saja, jangan semua makanan. Nah, kami akhir-akhir ini bisa menemukan ya banyak anak yang kemudian dipantangkan pada terlalu banyak makanan, akhirnya kurang gizi. Nah itu Mbak. Ya. Jadi perlu dipahami betul yang selektif mungkin gitu. Begitu Mbak Merinda. Okay. Oke, baik. Ya, terima kasih atas tips-tipsnya ya dia tadi. Ini ada lagi Dok pertanyaan mengenai pagi Dok, gitu. Saya ingin bertanya, apakah anak autis ini bisa mendapatkan perawatan khusus ya Dok? Dan mungkin bisa diceritakan Dok, ada perawatan khusus apa yang bisa didapatkan oleh anak autis tersebut? Terima kasih Dok. Ya, terima kasih. Jadi ini juga pertanyaan bagus sekali.
Karena gejala-gejala anak autis itu banyak sekali macamnya, mulai anaknya itu yang lebih banyak duduk, kemudian main-main dengan tangannya, kemudian tapi juga ada gerakannya yang banyak sekali, berarti masing-masing itu spesifik sekali. Kalau dibikin generalisasi susah. Ada satu hal yang kami amati di satu pondok pesantren yang kami kunjungi, anak autis yang gerakannya banyak sekali, itu kemudian diberikan, difasilitasi dengan lahan yang memungkinkan untuk anak ini menyalurkan tenaganya, menyalurkan energinya, dia banyak kegiatan, main, dan sebagainya, sehingga dia lelah. Tapi juga ada anak-anak yang perlu diajari untuk fokus. Nah, anak ini kemudian diajari untuk lebih fokus dengan cara menanam tanaman. Misalnya menanam tanaman waktu itu pohon tomat. Anak ini diajari misalnya disediakan pot, ya, kemudian disediakan alat untuk mengambil tanah, kemudian sambil anak ini kemudian dilatih untuk memasukkan tanah dari sekitarnya sambil berhitung 1, 2. Nah, ternyata ini berjalan dengan baik, Mbak Marinda. Jadi ini memang masing-masing anak perlu kekhususan dan ini perlu pengamatan tersendiri. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan. Kemudian ada lagi yang saya juga salut sekali di pondok itu, anak-anak kan menunaikan ibadahnya, misalnya sholat. Itu anak-anak autis yang paling kondisinya paling berat diletakkan paling belakang, kemudian yang lebih ringan itu di depannya, kemudian yang lebih ringan lagi di depannya, dan paling depan adalah santri-santri yang tidak berkebutuhan khususnya. Pada waktu mereka melakukan gerakan-gerakan sholat, itu anak-anak yang di belakangnya itu meniru anak yang di depannya. Ini luar biasa. Dan mereka bisa serentak. Kemudian juga pada waktu wudhu, ini memang anak-anak yang belum bisa wudhu dengan baik diajari satu-satu. Bagaimana mengambil air dan sebagainya. Monggo, ini menarik sekali. Jadi memang mengajarinya itu secara spesifik sekali. Iya, baik Dokter Mahar. Jadi memang untuk anak kebutuhan khusus ini, terutama autis ini memang memerlukan perawatannya khusus juga ya Dok, Iya, betul sekali Mbak Merinda. Disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Nah Dok, ini ada pertanyaan dari Muhammad Ilyas yang bertanya lagi Dok mengenai, mohon maaf Dok, kalau boleh tahu pondok pesantrennya namanya apa dan di mana gitu? Iya, terima kasih sekali ya. Kami sudah bekerja sama dengan pondok pesantren itu, namanya Pondok Pesantren Ainul Yakin di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, ya, Yogyakarta. Pimpinannya namanya Abi Guru Ismah. Beliau mempunyai latar belakang psikologi. Kami juga bisa bertemu dengan beliau, itu juga kami melakukan kegiatan untuk anak-anak autis satu demi satu, akhirnya ditunjukkan di sana ada loh pondok pesantren yang mengasuh ini, kemudian kami sowan ke sana. Monggo silakan bagi pendengar yang interest bisa mungkin bisa mencari informasi di internet dulu ya. Pondok Pesantren Ainul Yakin, Tepus Gunung Kidul, nanti kalau sudah dapat infonya bisa komunikasi dengan pimpinannya. Iya, baik. Jadi mungkin teman-teman sobat sehat yang penasaran dan ingin belajar lebih lanjut mengenai bagaimana anak autis di pondok pesantren ini bisa mencari informasinya di internet atau bertanya langsung di pondok pesantren namanya Ainul Yakin ya, Dokter Mahar. Iya, betul sekali. Nah, Dok, ini karena sudah mencapai penghujung acara, Dok, mungkin Dokter Mahar bisa menyampaikan beberapa nasihat atau pesan penutup kepada sobat semua, Dok? Iya, terima kasih Mbak Merinda. Ya, jadi kalau kita melihat sekeliling kita,
itu ternyata begitu banyak saudara-saudara kita itu yang mempunyai keadaan yang kurang menguntungkan dibanding kita ya Mbak Merinda. Kurang menguntungkan kurang menguntungkan dibanding kita. Sehingga tadi ada anak yang disebut anak autis dan sebagainya. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua bagaimana kita bisa berbuat sesuatu kepada mereka. Apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu kita bisa berbuat kepada mereka. Dan supaya kita bisa berbuat sesuatu, kita tentunya perlu memahami mereka. Memahami mereka yang seperti itu mengapa, sehingga kita bisa berbuat yang pas. Nah, mungkin zaman dulu waktu kita belum mengenal anak autis itu karena gangguan komunikasi, kita masih menemukan sementara orang tua kalau anaknya tingkah lakunya seperti itu, kemudian dipukuli. Kemudian juga tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Nah, sesudah kita sekarang tahu, kita bisa berbuat lebih baik lagi. Paling tidak kita bisa menginfokan kepada keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus tadi, atau kepada tetangga-tetangganya, bisa berbuat sesuatu yang menolong mereka. Mereka menjadi seperti itu, kalau kita ditantang, ya, kalau kita ditanya, kan nggak mau ya Mbak Merinda ya. Jadi mereka seperti itu bukan kemauannya sendiri. Ya. Sehingga kalau ditantang nggak mau, pasti nggak mau. Dan kita perlu misalnya berempati kepada mereka, dengan berbuat semampu kita. Seperti saat ini saya diundang oleh Mbak Merinda sejak sekitar 2-3 minggu yang lalu, langsung saya terima karena saya bisa berbuat sesuatu pada orang-orang di sekitar kita. Nah, gitu. Kira gitu Mbak Merinda, mudah-mudahan nanti teman-teman di Radio Raisa ini bisa berbuat lebih banyak lagi kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Gitu Mbak Merinda. Saya terima kasih kepada Mbak Merinda yang sudah memperkenalkan saya, memberi kesempatan pada saya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lebih baik lagi untuk menolong sesama kita. Begitu Mbak Merinda. Salam kami untuk teman-teman pendengar semuanya, teman-teman di Radio Raisa. Dan saya baru mendengar sekarang Mbak Merinda kalau ada Radio Raisa miliknya FKKMK UGM. Karena kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Terima kasih Mbak Merinda. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam sehat untuk semuanya. Ya, terima kasih banyak Dr. Mahar atas kesempatannya. Karena sudah di ujung sesi, saya kembalikan kepada MC-nya Mbak Galuh. Terima kasih Mbak Galuh. Baik, terima kasih Matur nuwun sangat Dr. Mahan dan juga Mbak Merina sudah berbagi, sudah banyak cerita hari ini ya Sobat Sehat yang tentunya menginspirasi kita semua. Tadi pesan dari Dr. Mahar adalah untuk kita semangat dalam berbagi, melakukan sekecil apapun sebisa kita, semampu kita. Semoga edisi hari ini Sobat Sehat membuat kita belajar dan memahami bagaimana autisme itu dan apa istimewanya. Terus siaran radio. Dan terima kasih banyak Sobat Sehat yang sudah bergabung. Terima kasih banyak Dr. Mahar. Salam sehat selalu Dr. Mahar. Salam sehat semuanya. Dr. Mahar dapat salam nih dari teman-teman dari Radio Indonesia Sehat. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Terima kasih Mbak Merinda. Terima kasih Mbak Raisa. Baik, terima kasih banyak Mbak Merinda sudah menemani Sobat Sehat semuanya. Dan Sobat Sehat dimanapun Anda berada, terima kasih banyak baik di radio, di website maupun di Zoom. Nantikan edisi-edisi lain dari Raisa Radio yang bermanfaat tentunya. Tetap follow Instagram kami di @raisaradio.ugm. Jangan lupa besok minggu depan 22 November akan ada pemutaran event dan pembahasan tentang autisme. Nah, 22 November nantikan dan jangan lupa untuk informasinya di @raisaradio.ugm. Terima kasih, semoga bermanfaat edisi hari ini dan tetap semangat untuk berbuat baik. Salam sehat untuk kita semua dan semoga hari ini hari Anda lancar dan membahagiakan. Saya Galuh pamit undur diri, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Salam sehat Sobat Sehat. Matur nuwun ya. Selamat.
Ruang pertama kita jumpa seakan bertatap mata. Ruang waktu yang berbicara, hadirkan nuansa bersama walau tak nyata. Dalam relung hati ingin bertanya, apakah dua insan kan bercinta? Oh biarlah sudah, ku hadapi saja masa-masa nestapa. Ku hampas sendiri, bohongi nurani, sudah biar terjadi. Baru saja mau bersemi, ternyata hanya angan belaka. Tinggal waktu yang berbicara, sama halnya ijabah sang semesta. Dalam relung hati ingin bertanya, apakah dua insan kan bercinta? Oh biarlah sudah, ku hadapi saja, kian kadung tenggelam. Ku hampas sendiri, bohongi nurani, mungkin ini akan terjadi nanti saat engkau mengerti. Oh biarlah sudah, ku hadapi saja, kian kadung tenggelam. Ku hampas sendiri, bohongi nurani, mungkin ini akan terjadi nanti saat engkau mengerti. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.